Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjawab isu kenaikan gaji PNS tahun 2026 yang masih simpang siur. Isu itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN saat membacakan RUU APBN tahun 2026 dan Nota Keuangan. Prasetyo pun menerangkan, apa yang tidak disampaikan dalam pidato tersebut, maka kemungkinan wacana itu tidak akan diwujudkan pada 2026. Menurut Prasetyo, jika Prabowo tidak menyatakan adanya kenaikan gaji PNS 2026, maka kemungkinan hal itu tidak akan dilakukan pada tahun depan. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi saat ditemui di gedung DPR RI pada Jumat 15 Agustus 2025. Berarti apa yang tidak disampaikan ya itu tidak ada. Sebelumnya, Prabowo hanya menyinggung soal penguatan kesejahteraan guru dan dosen. Prabowo juga menyebut pemerintah telah menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan guru ASN daerah secara memadai. Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar rupiah 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Isu kenaikan gaji PNS sempat berembus pada bulan April lalu. Kala itu muncul wacana gaji PNS akan naik sebesar 16%. Namun isu itu sempat dibantah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait kenaikan gaji PNS pada 2025. Sementara gaji PNS terakhir kali dikerek pada tahun 2024 sebesar 8%. Dan akhirnya yang paling terbelakang yang tidak mendapatkan afirmasi itu adalah sekolah swasta yang tidak di bawah kementerian tertentu, Ibu. Biasanya hanya di bawah Dimen, Kementerian Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Agama. Itu saja sudah rancu, Bu, di lapangan. Ada yang masuk ke simpatika, kemudian ada yang harus masuk ke ruang lain. Nah, ini saja tidak sama menyebabkan di lapangan ini antar guru ini, lah rumahmu mana? Nah, dampaknya kita kesulitan dalam hal menyetarakan kompetensi, Bu. Saling tumbuk-tumbukan, Bu, di lapangan. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting yang justru menjadi masalah nasional sekarang ini, Bu. Ini adalah gagalnya kita membentuk karakter anak bangsa. Kenapa gagal? Meskipun hanya beberapa, hanya sekian persen, namun ini mengotori seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya munculnya, mohon maaf Ibu, Kelitih, yang anggota-anggotanya itu adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak di bawah umur. Nah, ini meresahkan Ibu dan hampir berkembang terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY itu banyak sekali Bu Kelitih. Nah, ini walaupun mungkin hanya sekian persen, tapi dampaknya bisa dikatakan kita gagal membentuk karakter anak bangsa. Untuk itu, mohon di pembentukan undang-undang yang akan datang, kita membentuk kurikulum dengan karakter berbasis etika dan spiritual, atau bisa juga kembali kepada pengamalan Pancasila. Selama ini kita semuanya berhasil di bidang IT dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak ini tidak ada yang gaptek. Namun kering sekali di bidang etika. Bahkan sebagian cenderung brutal. Bullying itu di mana-mana sekarang berkembang, Bu, mulai dari SD sampai dengan SLTA. Nah, ini menjadi satu keprihatinan kita bersama. Untuk itu, mohon untuk penyusunan undang-undang yang akan datang, ini berbasis etika, ini betul-betul bisa diterapkan dengan membentuk lembaga tertentu sebagai pengawasan. Kalau zaman Pak Harto dulu ada lembaga pengamalan Pancasila, ada P7 itu ya Pak. Nah, itu ternyata efektif juga. Barangkali itu bisa ditinjau kembali untuk sebagian diamalkan kembali dalam proyek pengembangan pendidikan kita ke depan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir Ibu, tentang kesejahteraan guru.
Saya sangat setuju Ibu dengan standar gaji guru yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh guru. Misalkan guru dengan standar jenjang pendidikan D3, S1, S2, S3, mungkin sampai ya tertinggi S3 itu bisa mendapatkan tunjangan-tunjangan khusus sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan keprofesionalannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualifikasi diri, kemudian juga meningkatkan kompetisi positif, dan membuat SDM ini akan terus maju, Ibu. Nah, dengan demikian nanti tidak akan ada lagi guru yang tertinggal. Kalaupun guru tertinggal biasanya karena guru itu tidak mau meningkatkan diri. Nah, itu mohon juga untuk standar penggajian seperti tadi yang disampaikan, minimal itu UMR, tapi bukan UMR nasional seperti yang diterapkan para buruh. Karena kita ini profesinya adalah profesi yang mulia, profesi yang sangat terhormat yang dilindungi oleh undang-undang, maka penggajiannya hendaklah khusus gaji UMR, jangan sampai UMR-nya UMR khusus guru, dosen, dan pendidik, supaya kita mempunyai kesetaraan sehingga tidak ada guru yang menangis lagi dengan gaji 300.000, 200.000, dan tidak ada dikotomi antara swasta, negeri, atau yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Baik. Lagi sedikit. satu 2 menit ya Pak. ya, oke, izin untuk membuka itunya, saya melanjutkan tadi Kesimpulan aja. kesimpulan. Jadi terima kasih yang terhormat, yang mulia, teman-teman semua. Ya, saya sebelum membuka itu, di pasal 14 itu di sana ada hak guru, antara lain memperoleh penghasilan di atas minimum. Kemudian di sana disebutkan ada istilah kesejahteraan. Kemudian memperoleh rasa aman dan seterusnya. Maka dengan ini Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, harusnya undang-undang Sisdiknas tersebut mencantumkan tidak ada guru swasta, tidak ada guru negeri, adanya guru Indonesia. Karena mempunyai pekerjaan yang sama dan kewajiban yang sama. Ini dari kami wajib hukumnya. Karena selama Indonesia merdeka, ribut dengan kalimat saya guru sertifikasi, saya guru swasta, saya guru negeri, saya guru tidak sertifikasi, saya guru non sertifikasi, itu ribut terus sampai sekarang. Entah itu yang salah siapa, apalagi izin bisa dikeluarkan Mas yang tadi 54, pasal 54. Ini yang paling seger nih, pasal 54. Terus untuk mengingatkan kami semua, oke. Di situ disebutkan peran serta masyarakat dalam hal ini dan seterusnya, sampai dengan terakhir organisasi kemasyarakatan dan seterusnya. Maka mengingat pasal ini, di mana sekolah madrasah swasta, kita di sini di Indonesia hanya mengenal sekolah swasta, madrasah swasta, sekolah negeri, madrasah negeri. Jadi siapapun gurunya yang mengajar di sekolah swasta, yang mengajar di sekolah negeri, yang mengajar di madrasah swasta, yang mengajar di madrasah negeri, mohon dengan hormat ada pasal yang menyebutkan semua guru wajib dijamin oleh negara. Bagaimana teman-teman? Mana tepuk tangannya nih? Baik Pak, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Terakhir kesimpulannya, izin kesimpulan terakhir ini. Kesimpulan izin, mumpung saya masih di sini Bu, saya dari Tegal Bu, jauh lumayan. Yang pertama, pendidikan yang berstatus swasta itu mohon dengan hormat diperlakukan sama. Setuju teman-teman? Yang kedua, guru atau pendidik yang mengabdi di sekolah swasta, ini bukan bicara guru swasta loh, tapi guru yang mengajar di sekolah swasta, di madrasah swasta, diperlakukan adil,
dan diangkat ASN sama dengan profesi TNI Polri. Setuju? Tidak ada polisi swasta, tidak ada TNI swasta, adanya TNI Polri, guru Indonesia, dosen Indonesia, luar biasa itu. Yang ketiga, negara harus hadir, salah satunya adalah guru. Maka negara harus berani memberi hak guru yang sama. Tidak ada guru swasta, tidak ada guru negeri, adanya guru Indonesia yang dijamin kesejahteraannya oleh negara. Yang keempat, ini saya dianggapnya pimpinan sidang nih nanti oleh guru-guru nih. Terakhir, guru yang sudah mengabdi minimal 5 tahun, kalau memang masih ada istilah sertifikasi passing, setelah guru masuk, setelah guru masuk sebagai guru baik yang mengajar di sekolah swasta, madrasah swasta, itu otomatis dia punya hak ASN semua. Daripada negara menghancurkan uang-uang negara, lebih baik masukkan kepada apa yang terjadi di Indonesia adalah guru Indonesia. Mohon guru Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Terakhir 1 menit Bu. Ini kaitannya ya 1 menit kaitannya ada dari guru nasional. Itu ada yang mengklaim Hari Guru Nasional itu adalah hari harlah salah satu organisasi guru. Makanya mohon dengan hormat di Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai Hari Guru Nasional itu ditentukan jangan sampai sama dengan hari lahirnya organisasi lain. Organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir sangat sekali ini pasal 24